Jangan pernah meragukan rezeki dari Allah. Yang penting ambil asbabnya. Maka rezeki kita bukan di tempat kita bekerja. Rezeki kita bukan oleh orang tua. Rezeki kita bukan di penguasa. Rezeki kita bukan pada para pedagang. Rezeki kita ada di... Walaupun tadi sudah baca Fatihah, mari kita baca Fatihah lagi untuk pengarang kitab ini, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan sanad kita yang bersambung kepada beliau. Limu'allif hadzal kitab Al-Imam Al-Arif Billah Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirruhu wa bi asanidina al-muttasil ilayh. Al-Fatihah. Amin. Ya. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirruhu, Kitabut Tauhid wa Tawakkul. Kitab tauhid dan tawakal. Apa arti kata tauhid? Tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Berarti mengesakan Allah. Apa beda esa dengan satu? Satu itu ada duanya. Kalau esa nggak bisa dibagi. Satu masih bisa dibagi setengah, 0,5. Kalau esa nggak bisa. Ya, itu beda tauhid dengan wahid dengan ahad. Beda wahid dengan ahad. Ini secara bahasa. Beda lagi nanti secara ilmu ma'rifat. Ahad itu zatnya, wahid itu sifat dan asma'nya. Gitu. Ya, nanti ada penjelasan ke sana. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Kenapa? Ialah yang disebut mudabbir. Apa arti mudabbir? Yang mengatur, yang mengurusi. Dua alam besar yang disebutkan di sini, alamul malak, ini yang pas bacanya malak. Alamul malaki wal malakut. Malak berarti alam nyata. Bisa lihat saya? Bisa dengar suara? Oke, coba sentuh teman sampingnya. Antum di alam ini coba sentuh. Ada? Maka alamul malak itu alam yang bisa diindrai dengan 5 panca indera. Panca kan 5 ya? Ya, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, disentuh, dicium baunya. Disebut dengan alamul malak. Yang kedua, wal malakut, dan alam malakut. Malakut ini alam para malaikat. Disebut kerajaan malaikat-malaikat ahli zikir. Jadi Sayyidina Nabi SAW, jika ruhnya naik ke alam malakut, kalau turun maka belum mengajarkan zikir. Muncullah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahil izzati wal jabarut, subhanallah dzil izzati wal kibriya. Nah, itu semua zikir-zikir malaikat yang kita baca. Bedanya apa? Satu malaikat, satu zikir. Kalau kita, satu orang bisa baca zikir. Benar. Jadi ketika Nabi naik ke alam sana, Nabi melihat di langit ini ada zikir subhanallah, ini alhamdulillah, terus sampai ke atas. Itulah yang disebut subhanallah walhamdulillah tabla'ani ma baina as-sama'i wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Maksudnya kalau ada orang zikir subhanallah manusia, itu langsung dikerubungi oleh malaikat. Jika zikirnya sendiri, maka malaikat yang datang cuma malaikat-malaikat munfarid. Jika zikirnya jama'i, maka malaikat berjamaah datang dan mengatakan, halummu ila hajatikum, wahai sahabatku para malaikat. Ini malaikat ngomong sesama mereka, hajat kalian ada di sini. Maka ta'amul malaikah at-tasbih wat-takbir wat-tahmid wat-tahlil. Jadi makanannya malaikat bukan makanan fisik. Makanannya adalah zikir yang dibaca. Maka di mana ada orang berzikir, itu malaikat ikut menyantapnya. Tapi yang menyantap adalah ruh malaikat.
Ruh malaikat itu nggak makan seperti kita, tapi dia senang girang. Karena malaikat bukan makhluk yang seperti kita yang makan minum secara fisik. Jadi ungkapan ta'amul malaikah bukan berarti malaikat makan, ini istilah aja. Seperti orang mengatakan makanan hati, makanan pikiran, bukan berarti makanan fisik. Ya, istilah-istilah ini sering dipelesetin oleh orang yang tidak paham. Sama seperti Imam Sya'rani mengistilahkan Abu Ruh, Bapak Ruh. Banyaklah kiai-kiai sekarang yang protes dengan istilah itu, padahal itu istilah di kitab-kitab lama. Ya, Bapak Ruh, Induk Ruh, itu biasa. Setiap kita ini kan punya nasab, benar gak? Nasab biologis, bin. Tapi kita mesti punya nasab ilmu, itu yang disebut nasab ruh. Ada yang lebih alim dari Imam Ghazali di sini? Ada ya, termasuk saya nggak. Saya ini kuku Ghazali juga masuk. Imam Ghazali uang ingus, mungkin ingus itu saya. Betapa hinanya dibandingkan Imam Ghazali, nggak ada apa-apanya. Imam Ghazali masih punya mursyid, dan ditulis namanya di kitab Ihya, namanya Al-Imam Abu Ali Al-Farmadi. Di beberapa cetakan ditulis Abu Ali Al-Farmadi. Imam Abu Ali Al-Farmadi ini gurunya beliau itu namanya Imam Abul Qasim Al-Qushairi, penulis kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Gak puas ngaji ke Abul Qasim, beliau pindah kepada Abdul Khaliq Al-Karkani. Dari mereka lah Imam Ghazali mendapatkan sanad thariqah. Makanya Imam Ghazali itu zikirnya yang paling banyak dipakai dua, zikir Allah dan la ilaha illallah. Zaman sekarang jadi tarekat Naqsyabandi, jadi Qadiriyah, jadi Khalwatiyah, jadi Syaziliyah, itu pecah-pecahan dari thariqat beliau semua. Ya. Maka Imam Abdul Hasan Asy-Syazili mengatakan Al-Ihya, Ihya'un, kitab Ihya menghidupkan hati. Fa kullu Syaziliyun Ghazaliyun, fa kullu Naqsyabandiyun Ghazaliyun, fa kullu Qadiriyun Ghazaliyun. Fa kullun, ya, bisa dibaca kullun atau kullu qadiri. Setiap orang yang Naqsyabandi, Qadiri, Syazili, Ba'lawi, semua mereka mengatakan kami bermanhaj tasawuf Imam Ghazali. Dan hatta al-yawm, sampai sekarang saya tidak pernah keluar dari manhaj itu. Ya, yang menuduh saya keluar dari manhaj itu berarti tidak baca kitab Ghazali, khususnya kitab ini. Bacalah sampai kitab Tauhid wa Tawakkul. Bacalah kitab Kimya Us-Sa'adah. Banyak lagi kitab-kitab beliau. Ada Mishkatul Anwar, Masya Allah, itu kitab. Itu yang kita ulang-ulang sekarang, cuma kita istilahkan dengan istilah yang lebih mudah. Jadi jangan heran nanti hadirin kalau nanti ada sesama ahlu sunnah nanti menganggap saya sesat, karena saya mengembangkan yang di dalam bab at-tauhid wa tawakkul. Kenapa? Di tengah-tengah beliau nanti ngomong ini, kalau di kitab ini 330 beda tuh ya, beda kitabnya. Nanti saya tunjukin apa kata beliau. Kalau sudah sampai kepada makom baca la ilah tertinggi, maka itu disebut puncak penyikapan batin. Saat itu la yajuzu antastura antusattara, boleh begitu, ditulis fi kitab. Nggak boleh ditulis kitab, bukan berarti nggak boleh disampaikan. Ditulis di kitab ya nggak boleh. Tapi kalau ini kearifan beliau di zaman itu. Imam Ibnu Arabi berpandangan lain, di zaman dia sudah beda. Boleh ditulis di kitab, maka ditulis dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dulu Imam Ghazali larang orang baca la maujuda illallah. Di Garut orang habis sholat zikirnya la maujuda illallah. Gawat itu. Berarti setiap masa ada ijtihad seorang alim, mungkin berbeda dari zaman sebelumnya. Dalam tasawuf boleh, dalam fikih juga boleh.
Dalam bab fikih apalagi, itu lebih banyak lagi perkembangannya. Itu sebabnya tarekat misalnya nih, tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Ahmad Khatib Sambas, namanya sama tapi metodenya akan sedikit berbeda dengan zaman sebelumnya, karena disesuaikan dengan masa ini. Antara kaifiat yang ada di Abah Anom beda mungkin yang jalur di sini, tapi zikirnya sama, la ilaha illallah, Allah. Terbeda lagi, saya ketemu guru saya Mbah Ahmad Halwani di Magelang, beda lagi metodenya. Ada lagi Mbah Yai Asrori, tapi zikirnya sama, la ilaha illallah, tapi muqaddimah masuknya beda-beda gitu. Oh iya. Lalu beliau mengatakan apa? Qad qala al-arifun ifsya'u sirr rububiyah kufrun. Membeberkan rahasia rububiyah kufur. Ini bukan kufur murtad, bukan. Bisa membuat orang yang dengarnya kufur gitu maksudnya. Bukan yang ngomong yang kufur, tapi orang lain bisa menjadi kufur kalau belum kuat ilmunya. Oke. Nah, kita mundur lagi ke awal ya. Ini cuma contoh aja. Jadi ada yang nggak boleh ditulis di kitab, tapi disimpan di sini. Maka di bagian bawah kitab barusan, sudur, dadanya ahli ma'rifat, dadanya para ulama, itu kuburan-kuburan ma'rifat. Itu bahasa orang lama. Kalau saya ganti, sudurul awliya maktabatul ma'arif wal asrar. Kalau dulu disebut dadanya orang-orang arifin billah, wali-wali Allah, itu kuburan. Kalau kubur dikubur dong. Tapi zaman sudah berubah. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan bukan hadis ya, jadi boleh beda nggak? Boleh. Dajjal, Nabi Isa aja nggak berani lawan di zamannya. Nabi Musa aja nggak berani ngelawan. Di zaman Nabi Muhammad pun belum diizinkan keluar. Ahlul Badar yang melawan ribuan orang pun tidak dipertemukan fisik, bertengkar langsung, berperang langsung dengan Dajjal. Tapi Nabi mengatakan itu untuk akhir zaman. Dajjal ini mainannya apa? Mainannya mutar balik ma'rifat. Ma'rifat surga neraka. Maka disebut oleh Nabi, surganya neraka, nerakanya surga. Apinya air, airnya api. Sesatnya itu benar, benarnya itu sesat. Lurusnya itu bengkok, bengkoknya itu lurus. Itu dia. Itu sih Dajjal. Gimana cara memahami itu? Bukan dengan latihan fisik. Kan sekarang orang untuk menghadapi Dajjal latihan fisik. Saya suka main panahan, itu olahraga saya itu. Main kuda, seneng kuda ya. Boleh kita adu pacu ntar. Kalau masih ingat caranya ya, di tempat beliau nih ya. Dulu masih bisa lah beberapa ya. Bukan itu. Kalau latihan begitu, kalah kita sama apa? Kalah kita, kalau fisik kita kalah sama siapa? Sama binaraga, sama boxer ya, sama pesilat, kalah kita. Yang membuat kita beda dengan tentara Dajjal apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada lagi. Karena Nabi mengatakan, kamu kalau ketemu Dajjal merasa masih beriman tapi imanmu sudah berubah. Nabi ngomong tuh. Nah, gimana cara berselamat itu? Ada orang yang sudah dibelah badannya jadi dua, ketika dihidupkan lagi apa kata dia? Sebenarnya saya tambah yakin Rasulullah itu sungguh benar bahwa engkaulah Dajjal yang dimaksud. Habis dibelah badannya, digergaji. Jadi Dajjal itu dapat asma, menghidupkan yang mati, mengendalikan hujan. Dapat asma dia. Walaupun yang dia hidupkan itu bukan manusia, tapi itu jin atau apalah, kita nggak tahu, nggak ngerti kita. Sakti. Nanti antum kira Dajjal itu Mahdi. Orang-orang nanti akan mendaulat Dajjal itu Al-Imam Al-Mahdi, Al-Muntazor, yang ditunggu-tunggu. Karena dia bisa ngomong ma'rifat juga.
Gawat itu. Lama-lama dia bilang, Anallah, aku Allah. Lama-lama begitu dia ngomongnya. Bahaya bener. Maka Imam Ghazali berpesan di kitab ini, harus baca kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kalau nggak bisa, baca Muqaddimah Ihya tentang akidah. Cukup. Mesti kuat akidahnya. Ya? Nggak ada yang ngantuk. Itu bener. Ada di dalam. Al-munfarid bil izzati wal jabarut arafi li sama' bi ghairi imad. Al-muqaddir fiha arzaq al-ibad. Lihat langit. Langit ada tiangnya. Kok nggak runtuh? Siapa yang mengangkatnya? Allah. Di sana Allah sudah tulis rezeki kita. Imam Ghazali dalam Syarah Asmaul Husna, judulnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna, kata beliau, Ar-Razzaq, Allah yang maha berizki, maknanya dua, rezeki zahir, materi, atau batin, immateri. Rezeki zahir, minum, makan, menikah, mobil, rumah, sehat kan nih? Sehat ya, alhamdulillah. Walaupun hujan-hujan begini, ini biasanya hujan. Kadang-kadang terus banget malam ini, nungguin Pak Kasat ya. Saya kaget, buat tasbih dia, bukan buat bedil. Buat tasbih dia kemana-mana. Semoga beliau ikhlas ya, amin. Ya, biasanya udah punya mursyid tuh begitu biasanya. Tapi belum bercerita sama saya ya. Ini langit yang di atas kita disebut sama dunia, langit bumi, langit dunia. Hati-hati, di situ ada kerajaan syaitan. Dulu syaitan itu bisa tembus sampai jauh, dan mereka punya tempat nongkrong. Ya, kafe lah kalau bahasa sekarang. Nongkrong dia, ngapain dia nongkrong? Dengerin gosip makhluk langit. Kok dia bisa tahu? Karena dulu rajanya setan alias iblis yang bernama, ada nama pangkatnya di surga, Haris. Ada nama malaikatnya, Azazil. Itu nama malaikatnya. Tapi nama aslinya bukan itu. Nama aslinya Ihyas atau Iyas. Di kitab itu Iyas, yang berputus asa. Bukan Ilyas, bukan. Aisun, berputus asa. Ada yang bacanya Ahyas, Ihyas. Saya nggak tahu mana yang tepatnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ini kan bahasa lama sebelum bahasa Arab. Ternyata dulu terjadi kiamat, meteor turun. Itu semua jin itu bertubuh fisik. Disebut Banul Jan. Mereka nggak boleh nginjak bumi. Maka mereka pindah ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, ke laut-laut. Maka di laut selatan ada, bukan ada yang ngomong. Kalau ke gunung ada lagi, kalau ke pohon ada lagi. Itu bukan khurafat, itu asli. Cuma dalam bahasa lokal disebut dengan nama yang berbeda-beda. Tapi ingat, mereka sudah tidak punya hak menjadi khalifah di muka bumi. Maka kita nggak boleh takut sama mereka, tapi nggak boleh takabur juga. Gitu aja udah. Nabi Adam turun, itu udah kisah panjang, udah ribuan tahun kejadiannya di surga. Ternyata iblis dulu, namanya siapa? Iyas atau Azazil. Dia setiap naik pangkat itu diajarkan zikir oleh Jibril dan semua malaikat. Naik ke langit 2, langit ke langit 3, suruh berkhalwat di setiap langit. Canggih nggak? Canggih. Antum belum ada yang naik langit kan? Maka sama iblis gampang dia papain. Itu sebabnya belajar zikir mesti pakai mursyid supaya enggak dimursidin setan. Wajib hukumnya. Saya saking takutnya diganggu itu, maka saya bermursyid, dan mursyid saya banyak sampai sekarang. Separuh masih hidup. Dan tidak hanya satu thariqat saya belajar, hanya thariqat. Kapan boleh pindah thariqat? Kalau sudah dijazahin guru. Belum dijazahin guru yang pindah-pindah dulu.
Ya, kecuali emang antum istiqoroh hasilnya ganti, tak apa-apa. Saya dijazahin guru saya baru kemudian belajar torekot yang baru. Dijazahin lagi baru saya pindah ke torekot yang baru. Kayak gitu metodenya. Ya. Jadi sampai hari ini masih kolektor zikir aurat dan wirid marifat. Ya, masih. Kalau ketemu siapa aja saya belajar ya. Baik. Itu malaikat berapa tahun sampai ke sana? Imam Tabari saya sudah sampaikan di berbagai majelis. 18.000 berzikir berkhalwat. Berarti suluknya lebih lama ya. Ada yang pernah zikiran 18.000 tahun? 18.000 tahun ini bukan 18.000 kali zikir. Ada yang zikir 18.000 tahun. Baru 18 menit ngantuk ya. Ini saya suruh zikir belum 5 menit udah hilang dia. Tapi hilangnya ruhaninya terbang, matanya tidur, hatinya tidak tidur. Benarlah kata Nabi ya. Nabi kan ngomong al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Nabi itu matanya tidur, hatinya tidak tidur. Siapa tahu ya. Itu mesti diturunkan ke wali-wali. Santri-santri zikir mesti merasakan itu walaupun sekali seumur hidup. Karena itu warisannya Nabi. Mesti merasakan itu. Mata tidur tapi hati enggak. Antum harus ngalamin itu nanti. Dan itu maharnya zikrullah. Maharnya apa? Zikrullah. Kita lanjut dulu ya. Di langit al-muqaddar fiha arzaqul ibad. Di langit itu Allah sudah takar rezekinya hamba. Maka rezeki kita bukan di tempat kita bekerja. Rezeki kita bukan oleh orang tua. Rezeki kita bukan di penguasa. Rezeki kita bukan pada para pedagang. Rezeki kita ada di langit. Sudah ditulis. Saya menyampaikan kisah biasanya untuk bab ini. Murid dari Rabi'atul Adawiyah namanya Rabi'atul Basriyah. Biasa perempuan di mana-mana selalu galau masalah rezeki. Apa yang dimakan besok, nanti anaknya kalau lahir sekolahnya pakai apa, pasti itu jadi polemik di mana-mana. Walaupun Ning atau Bunyai, kalau di Sunda nyebutnya kalau Ning apa? Nyai? Nyaina. Ya, walaupun dia Nyai, Nyaina, Nyaiha, Nyai itu sama semua. Urusan begitu semuanya sama. Ini Rabi'atul Basriyah, murid wali kutub. Murid wali kutub masih resah, risau. Kata jemaah tabligh ini risau. Yang dirisaukan bukan gimana ngumpulin umat ke masjid, yang dirisaukan besok makan apa. Sampailah wiridannya baca surat Az-Zariyat. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Terhentaklah Rabi'atul Basriyah ketika dengar dan baca ayat ini. Oh, di langit sudah dijamin ya. Di langit ada rezekimu. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan semua yang dijanjikan untukmu. Percaya nggak sama Al-Quran? Saya benar. Antum gak usah khawatir besok makan apa. Yang penting kerja-kerja. Ambil asbab rezeki masa depan kita serahkan kepada pemilik langit dan bumi. Al-yaum nudawiluha bainan nas. Hari keberuntungan itu Allah kilir aja. Giliran dapat bersyukur berbagi, giliran nggak dapat ya urut-urut dada lah. Jadi yakin kepada Al-Quran. Jangan pernah meragukan rezeki dari Allah. Yang penting ambil asbabnya. Dagang-dagang, ngajar-ngajar, ngantor-ngantor, apa terserah. Yang penting harus ada asbabnya. Selevel Nabi Muhammad SAW. Itu tangannya chipnya surga, fingerprint surga dia tangan Nabi. Wallahi, apa yang beliau mau lewat tangannya selesai. Tapi ketika musim perang, paceklik, habis semua bahan, Nabi mesti ada asbab. Maka dikumpulkan air, dikumpulin cuma saja satu gayung. Nabi begini kan, keluar air dari tangannya. Tetap harus ada asbab.
Kalau nggak nanti orang menyembah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Aisyah ketika ingin menyembuhkan orang nggak pakai asbab, nggak pakai obat, nggak pakai syariat kata orang Sunda. Syariat itu bukan syariat bahasa Arab. Ya, syariatnya berobat apa? Nah, itu dia. Paham maksudnya? Nah, syariat itu asbab yang dimaksud di kitab ini. Itu mesti diambil. Kalau nggak nanti orang akan jumawa. Gua mah nggak perlu kerja, rezeki datang sendiri. Tuh, sombong dia nanti. Padahal pengen tawakal. Ya, yang ada namanya takasul, bukan tawakul. Males, bilang aja males. Ya, nggak usah bilang tawakal. Baik, alladzi sarrafa ayuna dzawil qulubi wal albab, yang memindah-mindahkan, yang merubah-rubah pandangan mata orang-orang yang memiliki kolbu wal albab, dan intinya kolbu. Jadi kolbu itu masih ada intinya lagi, namanya fuad. Di dalam fuad ada lagi lub, dalam lub ada namanya sir. Itu Allah yang mindahin. Allah yang mindahin, bukan guru, bukan mursyid, tapi lewat mursyid. Mesti ada, kalau nggak iblis itu yang bekerja. Ya. Dari mana kolbunya supaya berpindah dari memandang makhluk, memandang asbab kepada pencipta asbab. An mulahazatil wasaiti wal asbab ila musabbibil asbab. Dari memandang nasi yang mengenyangkan. Nah, ini kalau masih mandang nasi yang mengenyangkan, berarti akidahnya belum sahih secara Ahlussunnah, tasawufnya belum tasawuf Imam Ghazali. Benar kan nih, ikut Imam Ghazali? Oke. Air yang menyegarkan atau Allah yang menyegarkan? Tapi mesti minum kan? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika terbersit di hati, ini sudah inti kitab nih, saya baru baca mukadimah tapi inti kitab ini. Terbersit di hati saya bahwa yang menyegarkan itu air. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab ini, itu syirik yang tersembunyi, syirik khafi. Gimana? Makan, terbersit bahwa makanan itu mengenyangkan, itu syirik khafi. Terus gimana caranya? Maka bacalah ini. Jadi orang baca mukadimah Imam Ghazali udah jadi wirid. Ini mukadimah ma'rifat. Ma'rifatut tawakkul, ini dia. Kalau orang sudah diberi ma'rifat tawakkul, bertawakal, beralih pandangnya dari nasi yang mengenyangkan kepada Allah yang menciptakan nasi. Akidah Ahlussunnah ada satu kelompok lagi namanya Mu'tazilah, jangan salah paham. Kelompok Mu'tazilah bilang Allah menitipkan rasa kenyang di nasi secara tabiat, secara hukum alam. Maka setiap orang makan nasi mesti kenyang, karena tabiatnya nasi mengenyangkan. Hati-hati, itu bukan Ahlus Sunnah. Itu ya, disebut dengan hukum tabi'i. Apa namanya? Hukum tabi'i inilah yang dianut oleh para filosof, oleh orang-orang fisika. Ini dulu yang dianut Ibnu Sina dan Al-Farabi, Aristoteles. Ini yang dikritik oleh Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali membersihkan akidah Ahlussunnah dari pandangan-pandangan filsafat yang menyimpang. Jadi filsafat ada yang menyimpang, ada yang benar. Jadi gimana? Obat, apa ada kesembuhan di obat? Banyak orang berobat gak sembuh. Allah tidak menitipkan kekuatan kesembuhan pada obat. Ini akidah Ahlussunnah. Tidak menitipkan secara tabiat kenyang dalam nasi, segar dalam air. Kalau nggak percaya, lihat orang mau sakaratul maut, minumnya banyak nggak berhenti, tapi dia nggak segar-segar. Udah pernah lihat? Di masa Rasulullah ada orang yang sudah membunuh banyak musuh di medan juang, tapi Nabi bilang dia masuk neraka. Sahabat nggak ada yang percaya. Itu cuma urusan air. Air satu gelas nggak dapat. Dia bilang aus, aus, aus. Orang mau datang nggak kuat, dia menahan sakit dan haus karena dia menyekutukan Allah dengan air.
Maka saking nggak kuatnya, maka dia ambil, itu bukan bedil, belum ada bedil saat itu, namanya apa tuh, pisau belati, langsung dia tusukkan ke dalam jantungnya. Nggak sanggup menahan luka, tidak sanggup menahan haus, karena dia menyekutukan Allah di dalam dirinya dengan air. Nanti ada masa hujan nggak turun-turun, paceklik di mana-mana, sawah-sawah tidak bisa menumbuhkan padi lagi. Jika kita menyekutukan Allah dengan beras, nasi, nanti datang Dajjal menciptakan beras. Dia bawa makanan, nanti kita berubah iman. Maka mulai sekarang saya mengimbau, makan-makan aja. Maka sekarang, ini bukan sok-sokan, bukan, tapi tahdus bin ni'mah. Saya sudah jarang makan nasi. Lauknya masih mengurangi aja, mulai hambar, makan tuh mulai hambar. Kalau bukanlah karena badan ini butuh makan, saya nggak makan, kira-kira begitu. Udah mulai begitu rasa hambar mau makan. Tapi kadang-kadang balik lagi ke ahwal manusiawinya, makan lagi. Apalagi orang Sunda kan punya nasi enak tuh, apa namanya, siliwet, nah itu berarti arozinya lagi muncul tuh. Alhamdulillah kemarin ya, alhamdulillah. Seandainya nggak ada air, nggak ada nasi, terus ada orang bawa itu, berubah nggak keyakinan kita? Maka nanti ada masa kita kenyang tanpa makan, karena sudah mengenal siapa yang mengenyangkan. Kita akan segar tanpa minum, karena sudah mengenal siapa yang menyegarkan. Siapa itu? Allah. Itu makna kalam. Jadi Imam Ghazali buat mukaddimah, itu isinya kitab. Maka nanti mungkin malam ini cuma mukaddimah aja kita baca, sama loncat satu bab, satu fasal, ya, nggak masalah. Seperti Ibn Arabi setelah Ibn Ghazali, itu dibuat syair di setiap bab. Paham syairnya, paham sampai ujung bab. Imam Ghazali ngerti kalau kita susah baca syair, maka dia pakai nasar, prosa. Alhamdulillah Rabbil. Maka saya sangat cinta kepada Imam Ghazali, sangat cinta kepada Imam Ghazali, dan saya sangat cinta kepada orang-orang yang mengajarkan kitab Ghazali, walaupun dia anak muda. Sangat takzim kepada orang yang khidmat kepada ajaran Imam Ghazali, dan sangat sedih jika ada yang bilang Ghazali khurafat, Ghazali sesat, Ghazali nggak ngerti hadis. Ya salam, yang ngomong begitu Sahih Bukhari belum khatam. Imam Bukhari khatam Sahih Bukhari dan wafat kitab Bukhari di dadanya. Banyak hadis palsu, bukan hadis palsu, ente yang nggak ketemu hadisnya. Saya ketemu hadisnya. Ini ahli hadis, ini santri hadis saya, 4 tahun dia ngaji hadis sama saya, bahkan lebih, kan ngabdi beberapa tahun. Kapan hadis ini? Kalau mau nanya hadis, tanya dia aja. Hitungan menit bisa dikeluarin, lengkap dengan kualitasnya apa. Insya Allah, tanya aja deh, baru tahu ya. Gak usah jauh-jauh ke Syekh Albani, Syekh Umar Fahmi ya. Kenapa jadi tepuk tangan begitu? Bid'ah. Allahumma sholli ala Muhammad. Repot ya di sini ya. Masya Allah. Ya, syukran. Allah lah yang mengangkat himmah. Bahasa Arabnya himmah itu semangatnya ruhani, ingin mencapai makom yang tinggi, disebut himmah. Contohnya nih, kan lagi sibuk kerja nih, terus ngomong, ya Allah, coba kalau saya libur, saya akan ngaji kepada para ajangan, para kiai. Itu namanya himmah. Terus pas liburan malah nginep di villa, berarti himmahnya jatuh. Gitu. Kata kawan, coba kalau saya kaya, saya akan bantu orang. Kaya lah dia, beli mobil, lupa. Kejadian kan di salah satu wilayah di Jawa Timur, mendadak jadi miliarder. Kejadian, lupa. Kenapa nggak berbagi?
berbagi, jadikan modal, seharusnya. Tapi mau gimana lagi, nasi sudah jadi bubur. Benar ya? Kejadian, biasanya begitu. Biasanya kejadian begitu. Itu himmah, pengen mengamalkan sesuatu yang mulia, ketika terjadi malah nggak melakukannya. Namanya sukutul himmah, gugurnya himmah. Ya, yang mengangkat himmah itu siapa? Dari memandang makhluk ila anil iltifat ila ma'ada, lalu berpaling dari selain makhluk, berpaling dari selain Allah, itu pasnya ila ma'ada wal itimad ala mudabbirin siwa, dan bersandar hanya kepada berpaling dari bersandar kepada selain Allah. Dulu saya pernah kerja dan saya mengira tempat bekerja itu yang memberi saya rezeki. Ada setahun saya dikontrak dulu. Ketika kontraknya habis, itu saya ingat anak, lihat wajah anak saya nangis. Ya Allah, bulan depan saya kasih apa anak saya makan? Padahal bulan depan belum nyampe. Udah galau aja. Padahal belum tahu juga, siapa tahu kiamat besoknya kan. Ini namanya tulul amal, tolol amal. Amal bukan amal, amal itu angan-angan. Cocok logi, siapa tahu kata tolol dari situ ya kan. Kayak kalau canda kan lucu-lucu. Tulul ente, tulul jadi tolol. Tulul amal itu. Besok belum jelas ada kok, masih udah galau aja. Bahkan 1 detik setelah ini kita nggak boleh galau, apalagi 1 hari, apalagi 2 hari, apalagi 1 bulan. Gak usah dipikirin, itu wilayahnya Allah. Wilayah Allah jangan coba-coba dimasuki. Masih goib sama kita. La ya'lamul ghaiba illallah, kecuali dikasih tahu, disirkan Allah dalam kalbu kita. Jangan coba-coba masuk. Suatu kali Imam Abu Yazid Al-Bustami, wafatnya sama dengan Imam Muslim, pengarang Sahih Muslim, 261 Hijriah. Beliau ini kan makmum biasa, subuh dia sholat, habis sholat dia zikir. Abu Yazid ini kalau zikir mesti sampai syuruk, sampai terbit matahari baru dia beranjak. Bahkan kalau lagi asik ma'rifatnya, diteruskan sampai ke duha. Lagi asik diteruskan sampai zuhur. Melihat pola hidupnya begini, berarti dia kalau punya kerjanya ditinggal. Ini bukan untuk ditiru ya. Ini Abu Yazid kan wali kutub, antum wali kutub kupret. Wali daya. Ada berdengar Islam gitu. Imam masjid, hafiz Quran, hafiz sunnah, mengerti fikih, jago ilmu akidah. Melihat dia, Abu Yazid, bi ayyi syai'in taqutu hadzal yaum? Kamu makan apa hari ini? Ngejek. Orang kerja ke pasar, ente di sini. Orang kerja di ladang, ente di sini. Makan apa ente hari ini? Ngejek sama tuan imam. Kalau Pak Imam nyebutnya sini apa? Apa pangersa imam? Pangersa. Oh ya, saya waktu di Sukabumi itu dipanggil pangersa, kaget. Pangersa itu orang mati bukan? Bukan, ternyata pangersa penghormatan yang mulia. Sempat kaget, pangersa. Kirain almarhum. Salah paham saya. Harus kursus lagi. Pangersa imam ngomong, Pak Yazid, ente makan apa, sarapan apa pagi ini? Orang kerja ente malah di sini. Kira-kira begitu kalau diterjemah. Abu Yazid itu udah suruh, langsung berdiri, kata beliau, sholat diimami oleh orang yang tidak percaya Allah yang menjamin rezekiku di langit tidaklah sah. Maka aku ulang sholat qodoan. Dikodok sholat jam itu juga, detik itu juga. Ini hukum ma'rifat, ini fikih arifin namanya. Fikhul arifin ini ketat. Saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup mengikuti fikihnya para ulama arifin, nggak sanggup kita. Saya masih pakai fikih mazhab Syafi'i, nggak pernah keluar dari mazhab Syafi'i, alhamdulillah. Sampai hari ini, sampai detik ini, bahkan tadi kita ngambil sanad mazhab Syafi'i juga ya, dari Abah ya, biar sah jadi muridnya pesantren Fauzan. Ya.
Imam Abu Yazid menganggap sholat tidak sah dipimpin oleh orang yang tidak yakin bahwa Allah Maha Razzaq. Beratnya tuh. Antum jangan sok-sokan ngomong ma'rifat lah. Ya, tapi harus mulai masuk. Karena syariat itu sempurnanya dengan ma'rifat. Harus mulai masuk, nggak boleh nggak. Dengan sedikit ma'rifat syariat sempurna, sedikit aja. Seseorang yang merasakan lezatnya bermakrifat, makrifat itu kan mengenal, maka beban syariat langsung hilang. Karena kita sudah kenal siapa yang kita sayangi, maka berangkat pagi pulang sore pun kita lakukan untuk menafkahinya. Kita sebut namanya istri. Benar? Itu istri antum karena kenal. Nikah mah nggak kenal. Karena kenal tumbuhlah sayang. Karena sudah sayang muncullah pengorbanan. Kalau sudah berkorban, kamu di rumah aja deh, biar AA yang bekerja. Cila global. Jangan tepuk tangan lah. Orang global kok. Kalau sudah begini, tidak bersandar ke tempat bekerja, para kiai nggak bersandar ke pesantren, ya mohon maaf, gaji-gaji guru di pesantren ya mohon maaf. Kalau tidak ada keberkahan di langit yang turun, itu guru-guru miskin semua. Tapi banyak ajengan-ajengan guru-guru berangkat umroh, padahal yang kerja pagi pulang sore belum berangkat umroh. Benar? Maka bedakan rezeki dengan gaji. Kalau rezeki temen nih lagi ngantuk dia, tuh jangan ganggu ya. Hayati lelah katanya. Cung, aman cung. Rezeki lebih umum daripada gaji. Kalau gaji terbatas, kalau rezeki tidak ada batas. Maka orang-orang yang sudah gak memandang itu dengan baik, maka dikorupsi karena dia memandang gaji nggak cukup. Ustadz mau korupsi apa? Mau korupsi apa dengan? Nggak ada, nggak bisa korupsi. Korupsi kita iya, nggak bisa. Betul lah Nabi mengatakan innama bu'istu mu'alliman muyassira. Aku diutus sebagai mu'allim, maka beruntunglah para mu'allim. Tapi muyassir, mu'allimnya nggak boleh saklek, nggak boleh killer. Mu'allimnya harus muyassir, banyak rahmahnya daripada galaknya. Galak boleh, namanya ketegasan, kewibawaan. Tapi rahmah harus di depan. Sabinna rahmati sabaqat qadabi. Allah aja ngomong, rahmatku lebih dulu dari murkaku. Karena rahmat itu sifat zatnya, sedangkan murka bukan. Ada nggak nama Allah Ghadban, Ghadub, Mughdib? Ada nggak? Kalau Ghafar, Ghafur, Ghafir di Quran ada 3. Ada kan? 3 kan? Ghafir, Ghafar, Ghafur. Pengampun, penghapus dosa-dosa kita. Tapi kalau untuk pemarah nggak ada. Yang ada cuma muntakim. Muntakim itu maklum. Mawantakim kamu jahat, Allah jahat. Bukan itu terjemahannya. Salah itu. Allah, kamu berbuat salah, Allah akan balas kesalahanmu. Ya. Kalau Allah jahat kan sesat juga tuh terjemahannya. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Ulang syahadat aneh. Ini adab kalau salah menyebut ma'rifat harus syahadat ulang. Nggak boleh nggak, harus syahadat ulang. Salah nih nyebut tentang Allah, Allah nggak adil, langsung syahadat ente. Batal sudah itu. Abu Yazid seperti itu tapi lebih tegas lagi. Dia kan pengen ngomong, kan nggak enak ngajarin imam. Cukup dia mengatakan, oh dalam hati, Pak Imam, pangersa imam nggak percaya toh Allah jamin rezeki saya. Dia cuma percaya Allah jamin rezeki orang kerja. Padahal wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Apa dia nggak percaya ini? Itu pikirnya Abu Yazid. Abu Yazid ngomong sama hafalannya nggak bagus-bagus amat, tapi ngerti ada ayat ini. Tidaklah ada yang berjalan di muka bumi melata kecuali Allah menjamin rezekinya. Masa Pak Imam yang hafiz nggak ngerti ayat ini? Berarti dia kurang yakin. Udahlah, saya ulang sholat aja deh. Gitu. Imam Abu
Maka jadi sufi itu berat. Sampai sekarang saya belum berhasil jadi sufi. Wallahi, sampai hari ini saya belum berhasil jadi sufi. Saya cuma pecinta sufi. Jadi kalau ada yang nulis As-Sufi ya Razi Hasim, wah itu bagi saya itu penghargaan pujian yang gak pantas. Karena itu gelar wali-wali arifin billah. Kecuali kelompok seberang, nyebut sufi pakai kata dajjal, ya? Masa sufi disebut dajjal? Itu penghinaan bener itu. Bagi saya sufi itu pasti wali, nggak ada sufi yang dajjal, nggak ada sufi yang dajjal, nggak ada sufi yang fasik, nggak ada. Kalau fasik aja bukan sufi. Sufi itu man kamula nisabu imanihi wa islamihi wa ishani, yang sempurna bagian Islam iman ihsannya baru sah disebut sufi. Saya belum sempurna, lagi belajar, pengen sampai kepada kesempurnaan. Tentu kesempurnaan hanya milik Allah. Maka ilmu ma'rifat sampai mati nggak ada habisnya. Masuk surganya masih cari ma'rifat loh. Percaya nggak? Ayatnya apa? Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Memandang kepada Allah itu ma'rifat. Seberapa ma'rifat dia di bumi waktu dia hidup, sejauh itulah kemampuan yang mampu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib belajar ma'rifatullah, bukan sunat. Jadi belajar tawasawuf itu wajib. Ngambil thariqah itu mala yutimmul wajib bihi illa fahuwa wajib. Itu benar, kaidahnya benar nggak? Mala yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah itu. Ada satu kewajiban, nggak mungkin kita dapat mencapai itu kecuali ada satu jalan, maka menempuh jalan ini wajib. Disebut thariqah. Gitu. Jalan depan aja diperbaikin tiap berapa bulan? Tiap 6 bulan. Masa thariqat kita nggak dibenerin? Maka meskipun sama-sama Naqsyabandi, sama-sama Qadiri, zaman ini dan dulu harus ada revisinya. Ya, mesti dibenerin. Orang dulu belum ada namanya kerja dari jam 8 sampai jam 5, belum ada. Maka sekarang para mursyid harus meramu kembali bagaimana zikir yang cocok untuk para karyawan, para teman-teman ini, aparat ini. Biar nggak jadi keparat kan. Ya, harus belajar ilmu ini. Maaf Pak John ya. Cuma aneh yang berani ngomong gitu, Mancu nggak berani. Serius. Kita ini kan sama aja di hadapan Allah. Yang Allah pandangkan kolbu. Saya duduk di atas sekarang bukan berarti saya lebih tinggi. Enggak. Ini karena tadi udah duduk sini, mau turun nggak enak. Malu juga mau turun lagi. Baik. Kalau sudah begitu, sudah nggak memperhatikan, jadi batinnya tidak lagi pengertian makhluk, matamu kepada alam, kolbumu kepada Rabbul Alamin, gitu. Kunyahlah nasi, tapi hatimu memandang yang menciptakan nasi. Dialah yang mengenyangkan. Bahkan kita mengunyah pun dia yang membuat kita bisa mengunyah. Bener nggak? Saya mau tanya lagi nih, air udah masuk, nasi udah masuk, siapa yang membagi itu di dalam? Antum pernah bagi nggak? Nasi, kamu sini ya. Air. Nggak bisa. Kalau udah kebanyakan, ya pengen ke belakang, enggak? Pernah, mencret, nggak bisa nahan nggak? Tanda kalau kita tidak menguasai diri sendiri. Itu yang disebut Rabbul Alamin. Dan saya di mana-mana nanya ini, Pak Ustadz punya obat kan? Bisa nahan keluar nggak obatnya? Jangan keluar dulu, mau ngelamar orang nih. Bisa nggak? Anak-anak muda nih jerawatan, bisa nggak nahan jerawat keluar? Nggak bisa. Sudah mulai keriput? Bisa nggak nahan keriput itu? Lalu siapa yang melakukan ini? Itulah yang bakal kita bahas nanti ya. Nah, di sini ada kalimatnya. Falam ya'budu illa ilman bin wa annahu ma min dzarratin illa ilallahi khalquha. Tidak ada satu biji zarah pun di alam semesta kecuali Allah lah yang atur penciptaannya.
Tidak ada satu biji zarah, satu kecil pun, yang kecil pun tidak ada yang sanggup kecuali hanya Allah. Maka uban kita apapun di badan ini semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada nggak di tubuh saya, di tubuh antum semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah tidak urus? Ada nggak? Nggak ada. Demikianlah dekatnya Allah kepada kita. Kalau saya pegang-pegang ini, berarti saya dekat nggak sama barang ini? Allah bilang, itu kolbumu aku yang bolak-balik. Berarti dekatnya Allah sama kolbu sedekat benda dibolak-balik oleh tangan. Tapi kata Imam Ghazali, cukup sampai di situ, jangan dijelaskan lagi. Ya, nggak boleh diterusin. Berarti udah dong ngajinya. Ya. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha falamma tahaqqaqu annahu li rizqi ibadi dhaminun bi kafilun tawakkalu 'alaihi fa qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika orang bermakrifat mesti ada zikirnya, maka mustahil orang ngomong makrifat nggak punya wiridan. Ngomong makrifat ngerocos tapi nggak sholat, nggak mungkin. Dia ngomong makrifat tapi nggak punya wirid, nggak mungkin, mesti ada wiridnya. Dan wiridnya orang bertawakal itu dua, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan yang kedua la ilaha illallah. Dan teman-teman pasti sudah dapat sanad talqinnya, bagaimana cara menghentakkannya dalam kolbu. Kok dari pusar ke ubun-ubun ke bahu kanan dihunjam ke jantung, kan mirip-mirip sama agama sebelah tuh ya, ya. Plus tapi panjang ke bawah ya, nggak beda, ini beda. Kenapa mesti pakai titik itu? Supaya pikiran nggak liar, maka dibatasi dengan titik-titik latifah. Itu namanya titik latifah. Pusar sama dada ini sama-sama disebut akhfa. Pusar dan dada. Tapi sebagian orang coba gelitikin pusarnya, merinding nggak badannya? Maka sebagian ulama kita mengatakan ubun-ubun dan pusar itu satu titik. Maka kullu jasad, zikir kullu jasad bisa dimulai dari ubun-ubun, bisa dimulai dari pusar secara fisik. Nah, itu perbedaan ahli thariqah ya, perbedaan manhaj. Maka jadi mulai zikir lah dari pusar, digetarkan dari situ, masuk ke alam ini alam apa di sini? Alam khayal, alam fikiran, supaya fikiran kita tidak memikirkan selain makna, dibawa ke bawah kanan supaya dia bisa seperti orang kalau mau memukul, dia perlu ini nggak, tarik ke belakang nggak? Nah itu namanya apa tuh? Ancang-ancang. Jadi dibawa ke kanan itu ancang-ancang, ngawahan. Dapat kosakata baru lagi. Dia ngawahan untuk dihentakkan ke dalam jantung, supaya tembusnya tidak hanya di jantung tapi masuk ke dalam kolbu. Itulah zikirnya Syekh Ahmad Khatib Sambas, Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sudah tenang kolbunya, dihentak, cukup zikir khafi, habis kalimah, sisalah ismul jalalah, Allah, Allah, Allah. Ya. Kemudian Allah ini diturunkan lagi jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi orang baca Allah bisa maknanya cukuplah Allah, cukuplah Allah. Maulana Imam Shibli, murid Imam Junaid, kawan Halaj diperkarakan, Shibli aman padahal pengalamannya 11-12. Sama-sama mengalami yang dialami Syekh Siti Jenar, persis sama. Tapi Syekh Shibli, Imam Shibli menahan-nahan. Imam Halaj tak tertahan. Nah itu bedanya Halaj sama Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sama Sunan Kalijaga kan makomnya sama, tapi Sunan Kalijaga bisa menahan karena mursyidnya beliau Sunan Bonang, ahli syariat, ahli hakikat. Jadi dengan syariat yang ketat, gejolak di batinnya itu tentang ma'rifatullah itu bisa dia tahan. Itu Sunan Kalijaga. Syekh Siti Jenar enggak, dia bersyariat tapi ma'rifatnya lebih dominan. Oh, udah jadilah, tapi nggak seperti di film-film Sunan apa Wali Songo ya, itu wali songo-songoan itu. Tapi bolehlah menghibur. Senang juga kita nontonnya dulu waktu kecil.
Zikir itu sama la ilaha semua boleh ya. Lalu di mana orang berzikir? Ini di bayan hakikat tauhid alladzi aslut tawakkul. Jadi tawakal itu ada ilmunya, ada amalnya, ada halnya. Ilmunya tasdik, bermakrifat. Amalnya kita ada usahanya, ada zikirnya, halnya nanti ada lain lagi ya. Coba lihat ini di paragraf 1, 2, 3. Fanaqulu di ujung paragraf kedua. Fanaqulu lit-tauhid arba'u maratib. Ini bagian akhir yang mau saya bahas ya. Tauhid itu ada 4 tingkatan. Ketemu nggak? Ya. Lit-tauhid arba'u maratib. Tauhid ada 4 martabat. Masih kuat? Masih kuat? Dikit lagi ya, dikit lagi. Udah jam 10. Yang nggak kuat mungkin teman-teman saya nih. Kamu kuat nggak? Kuat. Oke, kita lanjut ya. Hajar terus. Hajar aswad. Tauhid itu nggak ada batasnya. Tapi akal kita butuh analog, butuh pembagian. Maka mesti dibagi. Imam Ghazali kasih pembagiannya. Itu inti dari lafaz sebelumnya. Jadi lafaz sebelum kalimat yang barusan, intinya itu. Tauhid itu ibarat lautan samudra, tapi tidak punya tepian. Kata orang dia udah nyampe. Belum. Ini antum nih kalau meninggal ketemu Syekh Ahmad Khatib Sambas, tanya sama beliau, apakah engkau sudah sampai kepada ujung marifat? Dia bilang belum, masih jauh lagi. Pasti ngomong begitu. Kalau nggak percaya ntar saya bawa. Antum duluan ya, di belakangan aja deh. Abu Yazid ngomong sama, karena dalam ma'rifat itu satu nih, bismillah. Ilmu ma'rifat itu muncul kalimat ma'rifat. Contoh, la ilaha illallah. Ma'rifat pertamanya di sini apa? Martabah pertama yang disebut lubil lub, ya. Ayakul al-insan bilisani la ilaha wa qalbu ghafilun. Ini ma'rifat munafik. Berkata seorang manusia dengan lisannya la ilaha, tapi kolbunya lalai. Ini ma'rifat munafik. Bahkan munkirun lahu katauhidil munafiqin. Ya, kalau ghafil disebut tauhidul ghafilin. Jadi kita bedakan dua. Ghafilin dia lalai, berarti korbunya berpenyakit, masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah munafiqin, la dawa alaih, nggak ada lagi obatnya. Kalau sudah kena cap munafik nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau baru nifak sughra, ghafil namanya, ghafilun ya. Ini ma'rifat siapa? Nah, orang-orang inilah yang ngomong la ilaha illallah itu berat ya, zikir itu susah ya. Tuh hati-hati, jangan ngomong begitu lagi. Itu munafik yang ngomong begitu. Kalimah ini emang berat. Sayyidina Musa ngomong, ya Rabb, beri dong zikir yang khusus, ma'rifat khusus. Kata Allah, qul la ilaha illallah. Ya Allah, kan Nabi Musa ini temenan sama Allah, kalimullah kan. Mau kapannya bisa ngomong sama Allah, gak mesti naik ke langit, gak mesti. Kan Tuhannya Nabi Musa bisa diakses di mana-mana. Kalau Tuhannya seberang nggak, naik dulu deh. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, tak khusni, khususkan dong, khusni bizikrin, zikir khusus dong. Apa jawaban Allah? Ya Musa, ini kalimat, kamu lihat ke langit dan bumi, lebih berat kalimat ini daripada langit dan bumi. Kaget Nabi Musa, dikasyafkan oleh Allah, dilihat oleh Nabi Musa, la ilaha Allah ditimbang dengan langit bumi, lebih berat la ilaha. Makanya kalau benar antum talqin, kolbunya kayak dibor ke dalam. Kalau benar talqinnya, atau minimal berdesir gitu. Tergantung kekuatan ma'rifat yang Allah berikan kepada guru dan tasdik antum kepada guru. Gurunya ma'rifatnya udah oke, antumnya lemah, ya paling getar-getar dikit lah. Baik, ini makom pertama. Makom kedua, ayusaddiq bima'na al-lafzi
qalbuhu ay yusaddiqa bima'na al-lafzi qalbuhu kama saddaqa bihi umumul muslimin wa huwa i'tiqadul awam. Lisannya baca, qalbunya membenarkan, dan itu juga capek. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bersembah selain Allah. Ini namanya zikir ahli kalam, ahli sifat 20 sampai di sini doang. Sifat 20 versi akal ya, bukan sifat 20 versi ma'rifat. Jadi kalau ada ahli-ahli kalam, ahli-ahli zikir, ahli-ahli kitab Sanusi, kitab Fathul Majid, kitab Aqidatul Awam, ya, dan sejenisnya itu, kalau dia belum talqin zikir, maka saat baca la ilaha itu pikirannya capek, menyesuaikan dengan kolbu yang sangat liar. Kan kolbu ini kolbu yatakallab, liar sekali. Maka saya sarankan para ajengan, para ustadz, para kiai, udahlah, taruh dulu ajengannya bentar, ambil ilmu talqin kepada mursyid. Supaya kalau zikir seirama kolbu dengan lisan. Lebih dulu kolbu atau lisan? Aslul kalam ma fil fuad. Yang diterjemahkan di lisan itu awalnya di sini. Maka mulai zikir itu di sini. Itulah rahasia kenapa ayat kursi dimulai dengan Allah, bukan la ilaha. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah isbat namanya. Diisbat dulu nama Allah di kolbu, baru baca nafi la ilaha illallah. Kalau sudah isbat masih butuh nafi nggak perlu. Itulah maqam Imam Shibli. Ketika orang bilang, Shibli, ente udah sakarat, baca la ilaha Allah. Kata dia, nggak perlu, saya sudah sama Allah. Saya sudah sama yang punya nama. Maka dia zikirnya Allah. Allah meninggal. Banyak orang yang meninggal dengan zikir itu aman. Karena itu disebut ruh la ilaha illallah, Allah Allah. Spirit intinya zikir la ilaha illallah ada pada lafaz Allah Allah. Kata kawan zikirnya bid'ah. Ya sudah, ente aja yang makan itu. Ya. Yang ketiga, ayyushahida dzalika bi tariqil kasyaf. Harus kasyaf dulu. Nggak boleh kalau nggak kasyaf. Dibuka dulu kolbunya oleh Allah, pemahamannya oleh Allah. Apa itu? Biwasitati nuril haq, dengan nur dari Allah. Wa maqamul muqarrabin, ini sudah maqamnya para wali muqarrabin. Jadi syaratnya apa? Kasyaf. Bi ayyara asya katsira walakin yaraha ala qasratiha sadiratun anil wahidil qahhar. Dia melihat alam, tapi yang terlihat oleh dia sumbernya. Maka zikirnya, di halaman setelahnya nanti ada, tapi saya ringkas saja. Zikirnya adalah lisan baca la ilaha illallah, batinnya la fa'ila illallah, atau kullu syai'in sadirun anillah. Gitu maknanya. Baca tiada Tuhan selain Allah dengan lisan, tapi batinnya mengatakan tiada yang berbuat kecuali Allah. Nah, apapun yang terjadi sama kita. Ini sekarang antum kalau lihat ada orang yang mengingkari kajian ilmu ruh yang saya buka. Itu siapa yang mengizinkan terjadi itu? Allah. Mungkin teguran bagi saya, kurang tepat menyampaikannya, atau memang dia yang salah paham. Harus sama-sama insaf. Ya. Jadi kita nggak boleh marah juga orang ingkar kepada kita. Siapa tahu kita salah ibarat. Ya, bisa jadi. Atau dia yang salah mustalahat, salah memahami istilah. Ya. Jadi kita nggak boleh mengatakan ini apa? Kita lihat peran Allah di situ. Ciri-ciri orang yang sudah sampai di makom ini insaf. Apa arti insaf bahasa Arab? Sadar diri, tidak pernah menyalahkan orang. Biasanya begitu. Mulai muncul kesadaran batin. Dan yang kedua, rahmah. Orang ini rahmahnya lebih besar daripada buhutnya, bencinya. Orang ini husnuzonnya lebih tinggi daripada su'zonnya. Nah ini. Dan orang-orang makom ini tidak berbicara kecuali dengan ma'rifat. Ini aja sudah 7 samudra, nggak habis-habis menceritakannya. Tapi kita cut sampai di situ. Dan terakhir Ghazali mengatakan, alla yara fil wujudi illa wahidan. Ini makamnya disebut siddiqin, tusammihi sufiyah al-fana' fi tauhid. Bihaitsu la yara
min haitsu la yara illa wahidan fala yara nafsahu aidan. Makanya Imam Ghazali nggak pernah mengkafirkan Hallaj nih. Karena saya seorang pengikut Ghazali, saya tidak mengkafirkan Syekh Siti Jenar. Karena ini babnya. Apa maknanya? Makom yang keempat itu, ketika dia baca la ilaha illallah, maknanya tiada yang dia pandang di alam ini kecuali hanya sang, bukan ahad, wahid. Wahid itu manifestasi apa? Terjemahan manifestasi atau apa tuh Aceh Umar? Pengejauhan tahan. Pengejauhan tahan Allah Al-Wahid yang maha satu, bukan ahad. Kalau ahad, itu lebih gawat lagi, itu nomor 5. Karena ini masih 4. Ini kalau saya tambahkan, boleh ditambahkan, itu nomor 5, tapi enggak, kita tahan-tahan dulu. Ditahan-tahan dulu, tuh udah kebuka dikit kan. Ilmu marifat berkembang terus, nggak ada nggak berkembang terus. Inilah yang disebut musyahadah. Kalau tadi muka syafah di langit, bumi. Kalau musyahadah arasy. Disebut siddiqin. Maka orang ini mau dia bergelimang maksiat apapun pasti Allah selamatkan nanti. Ya. Li'annahu min haitsu la yara illa wahidan fala yara nafsahu aidan. Orang ini jangankan makhluk, dirinya aja dia nggak lihat. Inilah makomnya Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar. Maka Al-Hallaj gak lihat dirinya. Maka yang ngomong anal haq bukan dia saat itu, tapi lidahnya dipinjam oleh sang dia, Allah Subhanahu. Maka itu disebut wajhur rububiyah. Rububiyahnya Allah bertajalli pada tubuhnya, bukan pada tubuh, pada dirinya Hallaj. Ghazali faham itu. Maka Ghazali, kalau boleh dikalamkan, Ghazali ngomong begini, seandainya aku qadhi, pejabat zaman itu, aku tidak akan fatwakan sesat Al-Hallaj, aku tidak akan bunuh Al-Hallaj. Al-Hallaj itu gawat tuh bunuhnya. Tangannya diikat, kakinya diikat, ini diikat, bukan hanya disalib. Udah berapa ikatan tuh? Kuda, pancung 5, darahnya menyebar kemana-mana. Ini baru benar, darahnya harum. Kalau yang ono kan khurafat. Ini asli. Imam Shibli saksinya. Imam Shibli kan nggak bohong, bahwa darahnya masih terdengar oleh ahli kasyaf berbunyi Allah, Allah, Allah. Karena cintanya Al-Hallaj kepada Allah sudah mendarah daging, maka nama Allah tempat mengalir, nama Allah itu dalam tubuhnya. Allahnya nggak dalam tubuh dia, enggak. Allah kan nggak bertempat. Ini makomnya ini fana. Setelah fana kan ada bako. Hallaj itu masih di fana terus, belum ke bakoknya. Guru dia Al-Junaid di bako. Maka gurunya bilang, maka bakoknya orang syariat, fana itu orang hakikat. Digabung disebut Al-Muhammadi. Ya, makanya Imam Ibrahim Al-Khawas kata Sya'rani Al-Muhammadi, syariat dan tarekat hakikatnya stabil, balance. Ya, Hallaj itu lagi duduk begini, dia lihat muridnya ada yang mewarisi Nabi Isa, dia panggil, kamu Isa. Jadi dia nggak menyebut orang. Salah fahamlah para pendengar, dikira itu reinkarnasi. Padahal dia nggak ngomong reinkarnasi, dia ngomong kamu pewaris Nabi Isa, tapi dia bilang langsung kamu Isa, kamu Musa, kamu. Itu kejadian pada zaman Al-Hallaj. Disebutkan kisahnya oleh Imam Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Imam Zahabi punya 2 pendapat, ada yang baiknya, ada yang negatifnya. Wah, ini panjang kalau diceritain, saya tutup aja deh. Maka saya sarankan yang berzikir la ilaha illallah, la maujuda illallah, di dalam hati aja, jangan dilafazkan, karena syaratnya mesti kasyaf. La ilaha illallah harus kasyaf. La maujuda illallah mesti musyahadah. Ini yang disebut makom ihsan. Maka untuk boleh melafazkan itu hanya bagi orang-orang yang muqarrabin dan siddiqin. Kalau belum nyampe,
maka haruma, kata Imam Syarani, haruma min ayyasila ila dzalikal maqam, dia mustahil, haram sampai ke maqam itu. Jadi nggak boleh bilang la maujuda illallah kecuali sudah sampai di maqam itu. Supaya nggak kena gimana? Harus tambahin la maujuda bihaqqin atau bizatihi, baru boleh dilafazkan. Maka siapapun yang berzikir seperti ini harus ditambahin la ma'buda bihaqqin, la fa'ila bihaqqin, la maujuda bihaqqin, baru boleh. Kalau enggak haram hukumnya untuk sampai dia ke makom itu. Begitulah hukum ma'rifat, lebih tegas dari hukum syariat. Jadi antum jangan suuzon, fikihnya orang syariat itu enggak ada apa-apanya dibanding fikihnya orang ma'rifat. Di ma'rifat salah adab kufur, di fikih kan dimaafkan. Tapi orang fikih mengira orang orang hakikat marifat tuh nggak bersyariat. Kalian nggak mengerti lautannya luas, nggak mengerti bagaimana dahsyatnya kemegahan istana-istana rohani mereka. Di sana amal soleh bagi orang awam dianggap amal buruk karena masih ada sesuatu selain Allah di kalbunya. Ya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang awam bilang soleh, tapi mereka bilang belum soleh. Tadi Abu Yazid imam, bagi imam ini sudah soleh, bagi jamaah itu sudah soleh, tapi bagi Abu Yazid itu bukan kesolehan, belum soleh dia. Gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil, gimana? Masih sempat diskusi ini? Ini adalah khusus untuk Fauzan saya kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu mengajar kesuaraan di sekolah tinggi dan ekonomi dan bisnis syariah atau kemarin kita banyak berdiskusi tentang perbandingan akidah kedua. Saya ingin menjelaskan konsep tentang hadis. Dan kemudian saya juga hadis yang baru dari Masya Allah, dapat kosakata jorok ya. Baik, ajengan. Pertama tentang perbedaan tauhid Wahabi gitu ya, dan Ahlussunnah Asy'ariyah. Yang pertama, secara masa lebih dahulu akidah Ahlussunnah Asy'ariyah. Karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu diperkirakan lahirnya antara tahun 250-an sampai 260-an. Ulama, karena dulu nggak ada duk capil, jadi nggak ada pencatatan. Jadi nggak disebutkan tahun berapa, tapi diperkirakan itu. Berarti 40 tahunan lebih hidupnya di zaman salafus saleh. Dan dia meriwayatkan hadis dari gurunya namanya Imam Zakaria As-Saji, murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dari beliaulah Imam Al-Asy'ari meriwayatkan akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka di kitab Al-Ibanah beliau mengatakan akidah saya ini akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Asy'ari yang menyusun merapikannya, dinisbatkan itu ke Imam Asy'ari. Nggak disebut akidah Hanbali, disebutnya akidah Asy'ariyah. Ya. Jadi secara masa lebih tua, lebih sahih kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Wahabi muncul dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Hanbali. Dia asalnya Hanbali, tapi kemudian mengatakan saya tidak taklid lagi kepada mazhab manapun, maka dia keluar hatta dari mazhab Hanbalinya. Beberapa fatwanya sudah menyalahi Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Bahkan dia yukhalif Ibn Taimiyah, yukhalif Ibn Qayyim. Cuma dalam bab akidah dia ikut Ibn Taimiyah. Jadi Wahabi itu bukan akidah yang dibuat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi dia mengembangkan akidah yang sudah mati suri bertahun-tahun, yaitu akidah trilogi tauhid, pembagian 3 tauhid. Nah ini ingat-ingat nih teman-teman aparat ya, dimanapun ada kelompok di dunia, ISIS, Jabhatun Nusrah, segala macam kaidah, itu pasti tauhidnya 3. Perbedaannya di nomor 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Di nomor 3 ini ada yang menggantinya dengan hakimiyah.
tauhid hakimiyah, atau tauhid mulkiyah, tauhid kekuasaan. Ini karena banyak juga yang yang berkeyakinan 3 ini, dia cuma pengen bener tapi dapatnya guru begitu, cuma jadi teroris fikih atau teroris fikih, bid'ahin orang mulu kalau masuk masjid, jadi dia neror orang mulu, bidah. Tapi itu bukan teroris ya, itu bukan, tapi potensinya ke sana sangat kuat, sangat kuat. Klik dikit kalau nggak punya guru lewat ya. Kita berdoa teman-teman kita yang berkeyakinan begitu jangan nyebrang lagi ke sana. Itu gawat itu. Hatta Syekh bin Baz, Syekh Rabi' Madkhali itu yatabarra min haula'i al-khawarij. Itu Syekh bin Baz. Kalau sekarang Rabi' Madkhali, itu murid dia yang jadi guru besarnya ISIS. Maka dia yatabarra, cuci tangan, berlepas tangan dari muridnya itu. Ada seorang murid dia, Madkhali ini Salafi Madkhaliyah, yang ada di Madinah, nggak tahu masih hidup enggak ya. Nah, apa yang dimaksud uluhiyah, rububiyah, asma sifat? Uluhiyah itu kata mereka, kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan kitab-kitab akidahnya, keyakinanmu bahwa yang berhak disembah hanya Allah, maka menyembah Allah itu tauhid ibadah. Kayaknya biasa ya. Ini ada yang belum biasa, ulang dulu. Ini masih sama nih. Yang kedua tauhid rububiyah. Rububiyah ini kata dia tauhidnya para filsuf, tauhidnya musyrik, tauhidnya Asy'ari, tauhidnya Maturidi, tauhidnya Batini, tauhidnya Sufi, tauhidnya musyrikin. Ini yang paling aneh. Gimana? Tauhid musyrikin. Itu saya juga ngulang-ngulang baca kitabnya. Tauhid orang musyrik gimana ceritanya? Itu akibat Ibnu Taimiyah kualat ma'al mantik. Dia kan mengharamkan memantik, lalu membatalkannya buat kita baru, ar-raddu 'alal mantiqiyyin. Akibatnya itu, kata tauhid digandeng sama musyrik. Tauhid orang musyrik. Yang belajar mantik gimana? Uslubnya benar gak nih? Kan mantik itu kan logika kata. Kata ini gak segan, gak munasib, gak cocok. Tauhid orang musyrik. Inilah keganjilan syuzuz Ibn Taimiyah yang diambil oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya ghafarallahu lahum, semoga Allah ampuni. Mereka kan sedang berijtihad keliru. Tapi kata-kata pedesnya di mana? Inilah tauhid orang musyrik, tauhidnya Asy'ariyah, Maturidiyah sama. Tauhidnya ahli kalam, tauhidnya sufi, tauhidnya falasifah, Aristoteles. Jadi antum yang belajar sifat 20 itu sama kayak orang musyrik tauhidnya versi Ibnu, baru tauhid rububiyah. Itu sebabnya kata Ibnu Taimiyah, kenapa sufi nyembah kubur bisa nyembah Allah, Tuhannya banyak, bisa bertawasul. Bagi Ibnu Taimiyah tawasul itu syirik. Makanya Soleh Fauzan, saya berulang sampaikan, kitab dia diajarkan di pesantren modern di Indonesia sekarang. Saya berharap para kiainya mengkaji kembali. Ini berbahaya para kiai, berbahaya. Nunggu meledak aja ini. Apa kata dia? Tawassul itu syirik akbar. Kalau tawassul syirik akbar, pelakunya kafir akbar. Kan begitu, walaupun dia nggak tulis. Bener nggak? Gawat ini kitab. Mungkin itu kali yang antum maksud tadi, ada Wahabi mengkafirkan Asy'ari, Sufi. Tapi itu oknum ya. Mereka cuma berani sampai di situ. Tapi dia nggak memikirkan akibat ngomong begini. Itu sebabnya di IPB, India, Pakistan, Bangladesh, majelis sholawat yang ada tawasul dibom. Ya, IPB itu dibom. Jangan sampai nanti negeri kita begitu, karena negeri ini sekarang menjadi surga sholawat. Sudah dimadinahkan oleh para wali-wali kita ini. Insya Allah dijaga Allah lah negeri ini, berkah sholawat. Berkah sholawat bukan karena ada Densus, bukan karena ada TNI. Serius, aneh ngomong pahit-pahit. Karena berkah sholawat ada kasih sayang dari hati para kiai. Diterimalah Densus masuk, ya? Kalau nggak ditolak. Serius. Mereka, para kiai ini kan dulu sampai semuanya termasuk saya, kan dulu berpikir buruk kepada polisi. Hampir semua kita berpikir buruk kepada polisi, benar nggak? Tuh kan, angguk semua kan? Apalagi orang Garut, aneh tahu lah. Ya, punya sejarah kelam dengan aparatur negara.
Tapi karena sholawat Nabi itu rahmatan lil alamin, lembut kalbunya, mulai dia berprasangka baik kepada orang, mulai dia mencintai negeri ini, mencintai negeri, termasuk lembaga-lembaga vital di negeri ini. Salah satu lembaga vital di negeri ini adalah para askarnya, para kismul amninya, yang menjaga keamanannya. Maka saya nyatakan, yang jaga negeri ini, saya support mereka. Yang berjuang menjaga keamanan negeri ini, berarti dia teman kita, saudara kita. Ya. Coba-coba ganggu negeri ini, musuh kita. Kembali ke tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu dianggap oleh kelompok Wahabi tauhid di luar mereka. Di luar mereka baru sampai tauhid Tauhid pertama dan ketiga belum ada yang menyempurnakannya kecuali mereka. Itu keyakinan teman-teman kita Wahabi Salafi. Itu ijtihadnya mereka, nggak usah marah-marah juga, biarin aja ya. Ya, saya nyampein begini kan nggak ada muka kesel kan? Ada dikit ya. Ini perbedaannya. Jadi mereka nganggap kita ini belum tauhid uluhiyah karena masih suka tawasulan, suka tabarukan kan? Seharusnya mereka itu nggak pernah berobat kalau sakit. Ya. Karena itu tabaruk sama dokter. Bahasa lainnya. Kan sama aja, ke kiai didoain air, dikasih daun. Ke dokter dikasih resep, sama aja. Sama kan? Kenapa ke kiai nggak boleh ngambil berkah, ke dokter boleh ngambil resep? Emang lebih berkah dokter daripada kiai? Nah, enggak, kan nggak begitu. Yang ketiga, tauhid asma dan sifat. Asma dan sifat versi mereka tidak boleh mentakwil mutlak terhadap sifat dan nama Allah. Jadi kalau disebut yad, tangan, tangan secara bahasa ya tangan. Tapi tangan Allah berbeda dengan makhluk. Makhluk kecil, Allah tangannya gede. Allah istawa al-arsh, bersemayam. Saya itu duduk, saya ini duduk lagi bersemayam di atas kursi. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk duduk di atas kursi, lebih gede kursinya dari makhluknya. Kalau Allah lebih gede dia daripada arasnya. Dia yang gede itu sepertiga malam terakhir masuk ke dalam bumi, masuk ke langit pertama sama dunia. Dulu almarhum Tengku Zulkarnain nyandain tuh. Berarti Allah ngisut dong, nyandain mereka. Ya juga ya, benar nggak? Allah kan maha besar. Nah, di mana kesalahan semua ini? Allah itu wujudnya wujud benda atau bukan benda? Benda bahasa Arabnya jisim. Kullu jismin mutahayyizun, gitu kaidahnya. Setiap jisim mesti bertempat. Kayaknya itu pertanyaan doang nih, antum doang ya. Yang lain nggak usah habis. Belum habis. Setiap benda mutahayyizun. Setiap jisim mesti bertempat. Malaikat itu jisim, namanya jisim nurani, jisim cahaya. Kita kan punya darah, mereka punya juga, tapi bukan darah fisik, bukan darah air, na'i, darahnya darah nurani. Ini istilah aja, istilah disama-samain, dikiaskan. Mereka punya tubuh juga, makanya disebutkan dalam surat Fatir, uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ya, itu malaikat punya sayap. Ada dua, tiga, empat. Itu bukan ayat poligami, itu bukan. Ya, itu ayat tentang sayap. 2, 3. Jadi 3 di sini, 3 di kanan, kiri. 4 di sini, 4 di begitu, 8 jadinya. Malaikat masih butuh tempat. Tempat yang paling sering dikunjungi majelis ta'lim, majelis zikir. Ke tempat itu kalau orang kasyaf tuh ngeliat ada yang turun naik tiap hari. Maka pesantren itu diberkahi karena malaikat naik turun. Tapi tempat yang paling diberkahi lagi, tempat Allah mengejawantahkan nama dan sifatnya, fiilnya, dan itu mesti pada wali atau seorang nabi. Ya, nah, kembali ke sini tadi asma dan sifat. Nah, ini muskilah mereka. Mereka meyakini Allah tidak serupa dengan makhluk, tapi bilang Allah duduk.
Itu ditulis di kitabnya. Istawa itu istiqrar julus, ada kitabnya khusus. Jadi mereka nulis bahwa Allah benar-benar duduk, tapi duduknya tidak boleh dibayangkan. Nah, ente ngomong duduk, kebayang lama kita. Maka kita sebut ini, kata guru saya Syekh Hasan itu, ini namanya ta'wil al-fasid. Takwilnya fasid, takwilnya rusak. Mesti dibenerin, diislah. Mesti diislah. Ini tauhid mereka begitu. Maka jangan coba-coba takwil istiwa depan mereka. Oh, bisa dihabisin antum, apalagi dosennya sendiri. Ya, itu pada dosennya. Terus yang kedua tadi tentang bayat ya. Man mata, ada satu versinya, man mata walam yabi' mata maitatan jahiliyah. Siapa yang mati belum berbayat, matinya jahiliyah. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa nih barusan? Saya. Bukan, saya meriwayatkan hadis. Hadis siapa? Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim dengan beberapa redaksinya. Nabi itu kadang jadi seorang suami, kadang jadi guru, kadang jadi panglima perang, kadang jadi direktur zakat, kadang jadi seorang pemimpin. Nabi ngomong begini, babnya apa nih? Bab sebagai suami? Itu suami. Atau bab apa? Ngomong begini, baiat itu sebelum perang, belum perang. Baiat ke siapa? Orang di perang terus langsung baiat, mati duluan. Itu baiat tarekat. Nah, maka baiat ini ada baiat tarekat, ada baiat organisasi, ada baiat kelompok tertentu yang mengatasnamakannya dirinya harokah kah, daulah kah. Ini banyak macam baiat. Maka di Torikot baiatnya bukan baiat. Baiatnya torikot itu cuma kesetiaan murid mau berguru. Tapi saya sudah hapus itu, walaupun saya punya ijazah torikot. Bagi saya yang ada sekarang cuma talqin aja. Talqin mengaji. Maka torikot saya salah satu yang paling besar adalah ngaji. Kemana-mana kita ngaji kitab. Jadi tempat yang paling sering saya kunjungi itu pesantren, karena ngaji kitab. Waktu kita kalau ceramah-ceramah nggak jelas itu ya. Ngomong nggak jelas. Nah, dalam hal ini apa makna hadis tadi? Nabi ngomong sebagai seorang amir, sebagai pemimpin. Pemimpin lagi ngomong, siapa yang meninggal mati belum baiat kepadaku, gitu maksudnya, maka dia mati jahiliyah. Bukan baiat ke organisasi, bukan baiat torikot, apalagi ke kelompok-kelompok separatis. Bukan. Yang sekarang mengatakan baiat kepada saya, antum jamin gak bahwa ini mewakili Rasulullah? Mana jaminannya kalau ada? Minimal sanad, bahwa antum bersanad kepada orang baiat sebelumnya. Kami ada namanya al-musalsal bil bai'ah. Musalsal baiat itu ada, di torikot ada, di hadis ada. Tapi istilahnya beda-beda. Di hadis istilahnya apa? Mungkin dengan yad, bisyabakah, atau bil musafahah. Itu istilah-istilahnya beda. Ada kita musalsalnya, ngambil sanad hadis dari gurunya ke guru begitu. Di torikot kita begitu. Nggak ada dong. Coba mereka hari ini siapa yang ngaku ambil baiat dariku? Dia punya silsilah itu nggak? Baik zikirnya, hadisnya, fikih mazhabnya, nggak ada. Kenapa? Waduh, gawat. Kayaknya sakit hati juga ya. Coba tanya semua orang yang sekarang bilang baiat saya, atau baiat ke kelompok saya, baiat ke harokah saya, baiat ke daulah saya. Nggak ada sanadnya. Dia bawa otoritas Nabi, tapi Nabi nggak nyambung sama dia. Mengaku Nabi. Dia sudah berbohong atas nama Rasulullah. Bukan itu baiatnya. Maka saya karena takut bab itu di torikot, kita sudah hapus di buku saya, udah nggak ada bab baiat. Ada kita nulis tentang zikir al-ina ilahiyah, nanti saya kasih PDF-nya atau apanya. Udah nggak ada baiat. Baiat nanti cukup kok Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi yang masih Allah sembunyikan, Allah rahasiakan.
Jadi man mata walam yabi', siapa yang meninggal belum berbaiat, itu hadis disebut khassah lil umara, khusus untuk para pemimpin yang sah di suatu negeri. Orang Indonesia sudah terima belum diwakilkan lewat pemimpin? Udah, itu sudah sah. Maka matinya kita bukan mati jahiliyah. Insya semoga Allah jadikan negeri ini negeri yang dijaga. Tidak ada namanya negeri kecuali ada cekcoknya. Namun apapun yang terjadi, kita minta rahmat Allah mengalir di semua tempat di negeri ini. Dan semoga Allah rahmati para umara, para ulama, para santri, rakyat, bangsa, terutama umat Islam. Ya. Ala izni wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim ya mudabbiral malakut wal malak, ya Allah yang maha menguasai alam semesta, menguasai diri kami, menguasai negeri ini, menguasai semua negeri. Ighfir lana wa li umara'ina, ampunkan kami, ampunkan pemimpin kami, ampunkan ulama kami, ampunkan ulama kami yang berselisih, ampunkan umara kami yang terjebak, yang salah dalam bertindak, ampunkan mereka, bimbing mereka ke jalan-Mu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam sayang kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balligh tahiyyatina wa salamina wa salamana wa salatana ila ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ya Allah, meskipun tidak sempurna, salam kami, rindu kami, cinta kami, maaf kami kepada ruhaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami belum benar-benar mencintai beliau. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, sabit qulubana ala dinika wa ta'atik, tetapkan hati kami ya Allah menjalani ketaatan kepada Engkau. Wafatkan kami ya Allah dalam ajaran-Mu, ajaran baginda Rasul-Mu. Warzuqna ya Rabb ru'yata nabiyyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid darain. Izinkan kami ya Allah dengan ridha-Mu, dengan keagungan-Mu, keindahan-Mu, menyaksikan keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Sehingga dengan memandangnya ya Allah, kami diizinkan memandang keindahan wajah-Mu ya Allah. Dan matikan kami ya Allah, hidupkan kami ya Allah, bangkitkan kami ya Allah, timbang kami ya Allah, perjalankan kami di atas sirat-Mu ya Allah, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa khtim lana bil khairat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon